Kalau di HP mah apa namanya? Salah Iwan Li ya, bukan Iwan Setiawan. Masalah buka lab ini kom. Facebook saya yang satu lagi kayaknya. Biarin dah. Kita ganti ya. Oh, udah ada yang nonton lagi. Kita salah buka Facebook. Ini apa ini ya terlupa? Apa Veo? Guntur 22 kayak Guntur Siagian 22. Guntur Siagian 22. Tuh, nggak bisa. Asal Guntur Siagian 22. Kalau enggak scan aja nih, soalnya passwordnya udah salah ngetik. Soalnya sekarang kalau dulu kita tahu misalnya password ini apa gitu, sekarang scan Jangan scan. Pak Karyono itu gereja enggak Jo? Ya banyak nih yang nonton 5 orang. Orang Seli berarti iya kali Mungkin siapa itu? ya benar 5. Yalah. Iya. Ngapain dia ngomongnya? Bermacam. Atau sendiri ya? Febri aja Febri bisa itu mimpin pujian bisa coba pertama lagi jualan aja tasnya mana taruh di loker apa aman apa pakai kunci iya berarti nggak ada datang kok ini aja. Datang lagi. YouTube salah ininya apa Iwan Li
Udah, Iannya udah. Kita buka Facebook nih. Carilah tanggal. Ada itu suara musik handphone. Selamat pagi semua, shalom. Pagi. Karena berkat dan karunia Tuhan pagi ini, sebelum mulai ibadah, alangkah baiknya kita melakukan saat teduh. Dan saya semuanya saat teduh dimulai. Selesai. Kita lanjut ke pujian nomor 33. Kita akan menyanyikan pujian nomor 33. Mulia namamu Tuhan.
serahkan kepada Pak Chandra. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus yang ada di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan. Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu Tuhan dari tempat kami masing-masing Tuhan ke tempat ini untuk berbakti memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau turut campur tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan Tuhan, Engkau sertai dia Tuhan, Engkau jaga Tuhan. Tuhan, begitu juga kalau saudara-saudara kami Tuhan, ada yang kurang sehat karena sesuatu penyakit ataupun karena hal lain Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan, Engkau hiburkan Tuhan, Engkau sehatkan dia, agar di lain waktu, saudara kami dapat berbakti memuliakan nama-Mu di tempat ini juga Tuhan. Tuhan, kiranya juga untuk lingkungan di mana tempat kami beribadah, kiranya Engkau juga yang turut campur tangan, Engkau bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun orang-orang yang tidak berkenan Tuhan, untuk kami berbakti mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan nomor pujian 205. Berdekat padamu. Kita akan menyanyikan 3 bait. Mulai dari bait pertama. Hanya Yesus memiliki air hayat bagiku. Hanya Yesus ku ikuti sepanjang jalan serta-Mu. Berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Yesus ku ikuti sepanjang jalan serta-Mu. Kesenangan dunia itu bukan pintaku. Ku rela ku bekerja asal selalu serta-Mu. Berdekat padamu, berdekat padamu. Aku bekerja selalu serta-Mu. Kuatkanku dalam sengsara adalah dan hidupku. Lalu masuk pintu surga, bahagia serta-Mu. Berdekat padamu, berdekat padamu. Lalu masuk pintu surga, bahagia serta-Mu. Yang berkenan saya persilakan pada Bapak Iwan di tempat. Selamat pagi, saya Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita buka firman Tuhan, saya mau cerita sedikit mengenai yang kemarin ke
Purworejo ya. Memang tadinya Eli sama ini dia mau ikut, tapi karena satu hal ya jadi nggak bisa ikut, sehingga saya berangkat berempat. Saya, Hani, Yolan, sama ada ponakan satu ya. Cewek semua ya, saya sendiri. Ganteng sendiri. Sendiri terus laki-laki. Jadi ada siap-siap jam saya memang targetnya mau jam 5 berangkatnya, karena kan memang udah ada rencana mau ke Dieng ya. Dieng pun saya belum pernah itu, makanya saya pikir punya waktu yang panjang. Kalau nyasar-nyasar ya masih pagi lah sampai sana. Akhirnya jam 6 tank ya itu kita bisa jalan, tapi ya itu karena jam kerja dari Selipi sampai Cawang itu ya macet. Cuman karena tadinya banyak, makanan disiapin banyak ya. Jadi kebanyakan sampai pulang lagi tuh nasi dibawa pulang lagi. Tapi nasinya nggak basi, juga heran tuh kok nasi nggak basi ya. Mama saya tuh beketin nasi. Akhirnya setelah udah berangkat macet lah. Nah, sampai baru masuk nanjak itu kan saya nggak mau ke tengah, saya mau ke pinggir gitu kan, mau nanjak gitu kan. Pengalaman yang kemarin dia di jalur kanan jadi kelewat. Nah makanya pinggir itu. Akhirnya sampai itu nanjak itu ya udah agak malam ya, jam 8 atau lebih lah itu. Jadi karena macet di dari Selipi ke Cawang itu parah macetnya lama. Karena nanjak itu keluarnya kita lihat dan belajar dari YouTube itu harus keluar sini katanya, keluarnya di Tegal itu. Keluar Tegal itu bensin masih cukup banyak, karena waktu mau masuk tol saya isi dulu di Palmerah situ, di dekat kantor istri saya itu, di situ. Akhirnya belinya itu malah pas mau Purwokerto ya, beli bensin, saya tidur gitu ya, itu udah mau jam 2 ya, sampai jam 2 cukup cepat ya, jam 2 jam sekitar mau jam 4 bangun, jalan lagi. Jalan itu lewatin Banjarnegara terus Wonosobo sampai di Dieng itu udah terang ya. Udah terang, nggak bisa lihat matahari dari karena udah terlalu siang. Sampai sana kemudian tempat yang saya tuju cuma hanya satu itu ya, lebih di atas awan itu aja, yang lain banyak sih tempatnya, kalau mau situ memang mesti nginep. Sampai sana ya kita sampai foto-foto udah pulang. Kata orang situ, Bapak pulangnya mau kemana ya? Saya mau ke Jogja, dia bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa, langsung turun aja. Tapi di situ mah nggak boleh naik karena terlalu curam katanya. Kalau turun nggak apa-apa katanya. Oh benar. Pas dari situ saya turun, wah jalannya itu mah kalau naik ngeri lah ya. Kalau turun enak, itu curam banget. Nah, akhirnya sampai singkat cerita, sampailah saya lewat Magelang. Nah situ makan dulu ya biasa. Kalau di situ makannya ya udah mie ayam, bakso. Cuman mie-nya bedanya itu, mie sana kan bikin sendiri ya, khas mie di Jogja itu, jadi lebih enak kata anak-anak gitu ya. Sampai ya kita udah booking hotel ya, udah sampai di hotel istirahat ya, saya tidur terus si tenaga. Nah setelah malamnya mereka pergi, saya sama Pak Yakub dijemput ya, kita ngobrol lah di rumahnya itu. Sampai besoknya pagi berangkat ke gereja itu, saya bilang paling telat jam 7 ya, udah jam 7 berangkat. Nah pas mau sampai gereja masih ada cukup waktu, akhirnya udahlah, saya memang dari kemarin pengen lewat itu terowongan bandara itu ya, dan udah tahu ya masuk Gelaga sini, yang bukan Gelaga ternyata deket. Udah situ sampai foto-foto, masuklah itu terowongan di bawah runway itu kan. Nah, terus saya nyalain lampu karena gelap kan, terowongan agak panjang itu, berapa lah pas itu hampir 1 kilo kali ya, 2 meter itu panjang. Saya nyalain lampu.
Nah pas keluar saya lupa mati lampu itu. Sampai di gereja nggak telat sih, sampai jam 9 langsung rapat kok cepet. Saya parkir, saya lupa matiin lampu, masuklah gereja. Selesai kebaktian ya, kita udah jalan lancar itu. Pas saya mau nyalain, kok nggak mau. Akhirnya kok. Saya lihat ini kenapa ya, plastiknya putus gitu. Tapi saya lihat kok ada kecil gitu lampu. Wah ini pasti nih tekoran nih. Aduh, saya puter-puter ini lampu lupa saya matiin, kan siang kan nggak ketara. Ya udah, itu semua udah pada pulang ya, tinggal saya, Hani, Yola sama ponakannya sama ibu itu satu yang mau nganter saya ke rumah Pak Agus itu, karena Pak Agus dia mau ngasih pisang katanya. Udah, karena itu tempat dokter itu, dorong depan, mundur lagi, dorong depan. Nggak bunyi-bunyi. Sampai mereka akan cari montirnya nggak ada. Akhirnya terakhir mereka pergi, saya dorong sendiri tuh mundur. Terus sendiri, kalau ini nggak bunyi lagi ya udahlah nih. Gimana caranya nggak tahu nih. Akhirnya mereka nggak dapat montir, sekarang udah coba deh sekali lagi dorong terakhir. Dorong mau. Saya bilang, tadi kenapa nggak di videoin dong? Aduh udah capek. Akhirnya sampailah kita diantar ke Pak Agus, juga rumahnya jauh rupanya tuh, masuk ke dalam-dalam. Wah siapa kalau ini nggak ada motor susah ini, masuknya jauh dari jalan itu. Rumah Pak Agus tuh mobil saya nggak matiin ya, ini yang terus takutin ntar mogok lagi. Udah itu sambil ngobrol tuh mobil bunyi terus ya, nyala terus daripada ntar tekor kan. Dari situ selesai ya, Pak Agus kasih tadi makan segala macam banyak lah itu ya, pulang pisang. Dan rupanya Pak Agus itu sama ada beberapa temennya, ada anaknya katanya sih mau dibaptis ya, dia mau gabung ya. Saya bilang nanti itu diatur aja kapan maunya, kasih tahu. Saya bilang nanti kalau mau belajar cepat ya kita minta bantuan Pak Yakub gitu ya, untuk pelajaran baptisan. Jadi dia bilang gitu, ya udah nggak apa-apa. Nah, setelah itu balik jam 2, saya mau buru-buru sampai sini, nggak mau kesiangan karena harus absen. Masih absen foto itu hari Senin kan. Nah udah gitu sampai jalan biasa. Ketika di Purwokerto itu, bulan Purwokerto, cobaan itu map kita mau lewat kemarin ya, malam Selawi atau lewat Tegal atau apa. Nah kalau ke kiri saya lihat itu arahnya Purwokerto betul, tapi map itu kemarin ke Purbalingga gitu. Kok ke sana ya? Tahu ini katanya, malah ke jalan sini dibikin buntu gitu map. Coba ke Tegal, itu lagi yang disuruh, ke Purbalingga lagi. Coba ke Pejagan, itu lagi yang disuruh. Jangan salah nih kita, udah ikutin map. Ternyata ikutin map itu memang bukan jalan yang kemarin, jalan baru. Aduh saya nggak tahu ini kok lewat Purbalingga ya. Dan akhirnya udahlah ikutin aja. Di situ kita sempat berhenti makan. Rupanya memang lewat situ itu memang jalannya nanjak gitu. Untungnya sih bagus, nanjak terus. Habis nanjak itu baru turun jauh. Wah pantesan ini jalannya memang nggak begitu bagus kalau mobilnya nggak kuat ya. Jalan tuh mirip-mirip kayak ke dia. Nanjak sampai ada depannya tuh mobilnya mundur dia. Saya sampai takut itu. Saya nggak mau deketin kan. Saya bilangnya jauhan dikit lah. Gitu. Akhirnya baru dia kuat, kita jalan. Rupanya ini kali jalan yang memang di YouTube itu nggak direkomendasi lewat situ, karena memang kalau tanjakannya banyak dan turunnya juga itu, jadi panjang. Buat Purbalingga itu pengalaman. Jadi sampai dari udah nyampe tol nih, itu tol udah kelihatan tapi pintunya nggak ada, pintu masuknya. Pas dicek, masih 3 km pintu masuknya dalam kota sana. Ini bener-bener dah udah kira lihat jalan tolnya, ini masih dikerjain lagi 13 km masih muter dalam kota itu, mana jalannya jelek lagi.
kota jalannya jelek kan, aneh itu. Akhirnya masuk, pas udah masuk, aduh tenang dah, masuk tol nih, udah siap pulang ya kan. Bensin, mau habis ya. Dari rest area gitu. Dan tidur dulu, ntar beli bensinnya, habis bangun gitu kan, saya tidur dulu. Pas udah berapa ya, ada sekitar setengah jam, sejam lah. Bangun ya, kita beli bensin. Nah ternyata rest areanya nggak ada pom bensinnya. Nggak ada pom bensinnya. Ya mana ini? Pom bensinnya nggak ada. Keluar lagi kan, cukup kan nih bensinnya? Cukup kali lah. Masuk lagi. Satu lagi. Pom bensinnya gede ya, Tegal itu. Tapi juga nggak ada pom bensin apa? Rest areanya gede, tapi nggak ada pom bensinnya juga. Aduh ini. Maklumin aja nih, rest area gede banget tapi bensin nggak ada. Akhirnya kalau memang satu lagi nggak ada bensin, kita keluar. Saya bilang gitu. Kita keluar aja udah. Nah, karena takut ya macet apa habis bensin di tor apa. Kita keluar dah. Satu lagi di terakhir. Nah, pas satu lagi itu katanya ini rest area favorit. Jadi itu bekas pabrik gede, pabrik gula apa itu nggak ada inovasi, tetapi dalamnya dibagusin ya, ada kios-kios gitu. Nah itu ada pom bensinnya. Udah tenang dari situ ya, udah tenang pom bensin ya, kita isi bensin. Dan habis itu kita sebentar, baru dah pulang ya, sampai di rumah itu sekitar jam 6 ya, 6 lewat sedikit lah. Masih bisa absen, karena absen itu setengah 7 batasnya, pasti langsung absen. Nah mobil siangnya karena saya lihat yang pesen air nggak ada juga ya, nggak banyak, akhirnya saya ke bengkel. Nah ke bengkel karena kilometer udah lewat tuh, bengkel saya masukin. Nah keluhannya semua saya kasih tahu mengenai bunyi lah itu, karena ketika di yang pertama mobil itu bunyi gitu kan, itu pasti saya pikir lah apa karetnya itu rusak atau apa. Nah udah ada di bengkel, saya tidur langsung nunggu di tempat tunggu, saya tidur aja gitu. Akhirnya ini Pak, ini masih bagus belnya apa, karena baru ganti, memang saya baru ganti, hanya kendor katanya, kita kencengin. Udah, ini lampunya mati satu, ganti lampu lainnya mau mati. Dan yang lain ini apa servis biasa, ternyata ya mobil tetap aman ya, nggak ada masalah. Nah itulah plan itu ya, memang apa namanya, kesana itu kita saya sama itu kan gantian ya setiap bulan. Dan apa yang kita lakukan ya nggak sia-sia ya, mereka memang semakin hari ya semakin bertambah baik ya. Dan ada hasilnya lah ya, kemarin juga ada dibaptis, nanti pun rencananya mereka juga ada yang mau dibaptis lagi ya. Kita doakan supaya tempat itu juga jemaatnya semakin berkembang ya, semakin maju dan tertata baik, rapi ya, seperti kita seperti di sini. Dan itu juga jumlah sana sama sini kita juga nggak begitu beda jauh ya, sama aja. Nah, yang penting kita udah melayani, dan saat kalau memang Tuhan berkenan ya ada hamba Tuhan yang menetap di sana ya, kita bersyukur dan di sana pada bisa lebih maju lagi. Itu aja ya cerita saya ya. Sekarang kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ya, Kisah Rasul pasal 3. Hari Rabu itu kemarin saya menyampaikan dari pasal 3 11 sampai 16. Sekarang lanjutannya ayat 17 sampai 26. Kisah Rasul pasal 3 ayat 17 sampai 26. Saya akan bacakan ayat 17 sampai 26. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi
dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Nah, yang Tuhan Yesus di sini memang Petrus sudah menyembuhkan ya. Jadi Tuhan menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 40 tahun ya, dia lumpuh itu melalui Petrus dan Yohanes. Jadi orang lumpuh ini dia minta di pintu bait Allah itu ya, yang masuk itu. Petrus yang bilang, Mas perak nggak ada sama saya nggak punya duit, maksudnya gitu ya. Tapi apa yang saya punya saya berikan. Saya punya apa? Dalam nama Yesus berjalanlah itu. Dia punya cuma nama ya, nama Yesus. Apa sih harganya tuh nama Yesus bagi yang minta-minta kan? Nggak bisa dijual. Nah itu. Tapi ternyata nama itu yang membuat orang lumpuh itu, yang tadinya lumpuh 40 tahun, bisa berdiri, kaki dan kakinya kuat, kemudian dia lompat, dia jalan kian kemari, terus aja itu jalan kian kemari. Jadi dari nggak bisa jalan 40 tahun, tiba-tiba hanya dengan nama Yesus, dia langsung bisa lari gitu maksudnya ya, bisa jalan. Nah itulah yang membuat orang-orang yang melihat orang lumpuh itu tiap hari sepanjang tahun duduk di situ, tapi sekarang sudah ikut Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, dan itu sangat gempar ya. Kita lihat nanti di ayat selanjutnya itu ada sekitar 5.000 orang laki-laki loh yang percaya. Artinya bahwa pada saat itu rupanya orang banyak ada di sana. Dan ketika dia ikut terus, kemudian Petrus, Yohanes melihat orang banyak ini, heran kan? Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa Petrus, Yohanes begitu besar kuasanya mengadakan mujizat? Karena kita tahu bahwa pada masa itu Tuhan sedang menguatkan ya berita Injil yang dibebankan pada mereka, supaya apa yang mereka beritakan itu orang itu percaya bahwa yang diberitakan oleh Yohanes dan Petrus dan rasul yang lain adalah dari Tuhan yang benar, Tuhan yang maha
puasa. Dari mulai mereka bisa bicara bahasa-bahasa lain ya yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang pulang merantau, sampai mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan sekarang orang lumpuh yang sudah 40 tahun pun itu dengan mudahnya ya, hanya dengan nama Yesus, orang sakit itu, orang lumpuh itu bisa berjalan. Jadi sangat menakjubkan. Nah, Petrus dan Yohanes dia sangat ngerti sekali. Dia nggak bilang itu saya loh yang nyembuhin, enggak. Kamu kenapa heran? Dia ini bisa jalan itu bukan karena saya yang hebat atau kami yang hebat, tapi karena nama Yesus ya, yang sudah kamu salibkan itu ya. Jadi dari situ Petrus Yohanes menerangkan ya firman Tuhan, dia mengutip dari Perjanjian Lama. Nah, pada masa itu orang Alkitab itu mereka nggak kantongin seperti kita sekarang ya. Mereka hanya bergantung kepada pemberitaan imam-imam besar ya dan ahli Taurat. Tapi ini ada murid-murid Yesus ya, kok juga tahu firman Tuhan. Waktu kalau kita baca selanjutnya itu mereka disidang oleh imam besar, mereka heran, lah ini kan orang kampung, kok bisa ngomong seperti ini, kapan belajarnya gitu ya. Karena memang untuk belajar tahu firman Tuhan itu seperti sekarang seharus sekolah pada zaman itu, nggak bisa tahu begitu aja. Tapi kok buktinya Petrus sama Yohanes ya, mereka tahu banyak firman Tuhan ya. Kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tadi itu mereka mengutip ya apa yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi intinya bahwa peristiwa ini terjadi itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Kamu ya yang sudah menyalibkan Yesus, sebetulnya kamu juga yang sudah berbuat yang tidak baik ya. Tetapi Tuhan katanya membangkitkan dia dari orang mati dan membuat katanya orang lumpuh ini bisa berjalan seperti sekarang karena dia ngikutin terus itu ya. Nah itu intinya bahwa apapun yang terjadi di dalam pelayanan Petrus dan Yohanes, tetap tujuan dia nggak lupa dia memberitakan apa? Yesus juru selamat. Petrus kemarin khotbah, langsung 3.000 orang apa? Bertobat. Sekarang dia masuk ke Bait Allah. Banyak juga di situ orang yang mendengar dan diambil kesempatan Petrus untuk menyampaikan Yesus Kristus lagi ya. Nah, di sini dia katakan ayat 17 ya. Saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpin kamu ya. Jadi mereka menyalibkan Yesus itu karena ketidaktahuan bahwa Yesus adalah Mesias. Sama juga mereka. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Itu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ingat ya. Jadi fokus pemberitaan Petrus dan Yohanes tetap Mesias. Yesus ini Mesias. Dia Kristus. Dia yang diurapi, yang dinantikan oleh orang-orang Israel sejak zaman Adam dan Hawa sampai perjanjian sama Abraham ya, dan seterusnya. Nabi-nabi sudah menceritakan seperti itu dan sekarang sudah digenapi. Mesias itu sudah datang dan kamu sudah menyalibkannya, tapi Tuhan sudah membangkitkan dia dan memang Mesias itu harus menderita. Ini yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi. Mesias datang itu bukan harus menderita, harusnya menolong mereka dari penjajahan Roma. Bukan datang menderita. Tapi mereka lupa bahwa kedatangan Yesus itu yang pertama itu menyelesaikan masalah dosa. Juga sudah dibuatkan di dalam kitab Yesaya. Ya, salah satunya adalah seperti domba yang dibawa ke pembantaian itu ya, Mesias itu. Jadi Mesias itu datang harus
menderita dan mati ya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Dan itu mereka sudah terlibat di dalam pembunuhan Tuhan Yesus, itu orang-orang Israel. Walaupun Petrus harus mengatakan karena ketidaktahuan mereka, tapi ya mereka harus tanggung jawab apa yang sudah mereka lakukan itu. Nah, karena itu ya sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi karena kamu sudah melakukan semua itu ya, terlibat ya untuk menyalibkan Tuhan Yesus, sekarang sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan ya. Karena memang kematian Yesus itu ke salib itu menghapus dosa-dosa manusia ya yang mau bertobat. Ayat 20, agar Tuhan datangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu ya. Jadi Mesias ya itu bahasa Ibrani atau Kristus ya dalam bahasa Yunani atau yang diurapi dalam bahasa Indonesia itu sama artinya adalah orang yang dinantikan oleh orang Yahudi, orang Israel itu yang akan datang ya, yang menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, masalah yang pertama di sini Yesus datang untuk menyelesaikan masalah dosa mereka. Jadi sebetulnya kata Petrus Yohanes itu Yesus itu Mesias itu diutus untuk kamu ya, untuk kamu supaya kamu betul-betul diselamatkan. Tetapi ya kamu sudah membunuh ya orang yang harusnya menolong kamu itu, tapi kamu bunuh. Tapi Allah membangkitkannya dari antara orang mati ya pada hari ketiga dia menang. Makanya sekarang ketika kamu melihat orang lumpuh ini yang sudah 40 tahun menderita lumpuh dan bisa jalan, itu bukan saya atau bukan kami yang menyembuhkan, tapi Yesus orang Nazaret yang kamu bunuh kemarin itu yang menyembuhkannya, karena dia adalah Allah, dia Tuhan, dia Mesias. Nah, dia yang berkuasa. Makanya kamu harus bertobat ya katanya gitu supaya dosamu dihapuskan. Karena dialah yang menjadikan oleh Tuhan ya, dikasih tahu oleh nabi-nabi sejak zaman dahulu ya, Yesus yang diutus itu ya. Kemudian di sini ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepada. Nah, ayat ini ya adalah penggenapan nubuatan datangan Yesus ya. Musa bernubuat dan digenapilah dengan datangan Tuhan Yesus. Tetapi ayat ini suka diambil oleh orang lain ya. Katanya untuk nabi mereka itu ya. Padahal ayat ini ketika Yesus datang itu sudah apa? Digenapi. Enggak akan digenapi lagi selanjutnya, karena memang ayat itu untuk kedatangan Tuhan Yesus ya. Tapi ya terserah mereka lah itu ya. Kalau mereka mau ambil ya terserah ya. Nah, itu tapi ini jelasnya memang sudah digenapi dalam kedatangan Tuhan Yesus ya. Karena Nabi dan saudara-saudaramu sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Ayat 23 ya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan akan dibasmi dari umat kita ya. Jadi kalau kamu sudah menyalibkan Yesus, saya sudah kasih tahu ya bahwa itu loh nubuatan Nabi yang akan di situ, itulah Tuhan Yesus sendiri yang sudah kamu salibkan itu. Makanya kamu harus bertobat ya. Terus kamu dihapus. Tapi kalau kamu nggak percaya ya, nggak mau terima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, kamu akan dibasmi katanya ya. Di sini dikatakan ya, dan akan terjadi
bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita ya, dibasmi. Jadi bahasanya agak serem ya, dibasmi. Artinya akan dihilangkan ya, akan dihukum. Sudah tahu yang dilakukan itu salah, mereka terlibat di dalam pembunuhan Tuhan Yesus, mereka juga sudah ikut ya membunuh walaupun pakai tangan tentara Romawi, tapi mereka lah yang mengusulkan itu untuk Yesus dibunuh. Sekarang mereka sudah diingatkan oleh Petrus dan Yohanes, dan kalau masih aja mereka nggak mau terima Yesus sebagai apa? Mesias, mereka akan dibasmi ya. Nah, sekarang ini kan rame ya, gara-gara Israel perang sama apa itu Palestina. Ya, banyak orang yang membela dan juga yang mengutuk ya. Tapi tahu nggak kita bahwa Israel itu memang dia umat Allah, umat pilihan Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa yang membunuh Yesus itu mereka juga ya. Mereka juga Israel juga. Dan orang Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus itu rupanya sangat sedikit persentasenya ya. Tapi yang mereka mengusulkan Yesus itu dihukum mati itu sangat banyak. Kalau mau tahu sampai sekarang orang Israel itu nggak percaya sama Tuhan Yesus ya. Sebagian besar, walaupun ya di sana mereka itu di gereja ya, misalnya kata orang ini dulu Yesus di sini loh lahirnya di Bethlehem, bangun gereja ya kan, gedung gereja. Ini dulu Yesus di sini loh disalibkan ke Golgota, dibangun itu gereja. Apa saya lupa namanya, itu ada nama-nama gereja mereka. Tapi Israel memang pinter, dia kasih fasilitas seperti itu ya. Yesus mana dulu dibaptiskan di sungai ini, nah, turis datang ya kan, yuk dibaptis di sungai Yordan itu. Berarti Yordan sekarang udah butek ya sebenarnya, katanya saya juga belum pernah ke sana, tapi udah butek itu. Tapi karena memang katanya di situ Yesus itu dibaptiskan, ikut semua. Jadi Israel itu pinter, yang penting apa, turis banyak yang datang ya kan, yuk kita ke tanah suci ya gitu kan, kita ke sana apa ya itu Holy Land ya kan, Holy Land itu. Itulah memang pikiran Israel. Tapi dia sendiri, mereka itu nggak percaya Yesus yang kemarin datang itu Mesias. Saya pernah baca ya, ada satu berita itu mereka menolak Yesus sebagai Mesias dan mereka masih tunggu Mesias yang belum datang. Nah, katanya di Alkitab kan Mesias itu nanti masuk Yerusalem naik keledai. Yesus udah naik keledai kan? Lah sekarang dia naik apa? Saya naik keledai lagi, keledai itu udah jarang. Oh enggak, keledai itu nanti bukan keledai dalam bentuk keledai, tapi apa? Pesawat jet katanya. Jadi nanti Mesias datang pakai pesawat jet katanya gitu. Ya itu karena memang mereka walaupun namanya umat Allah, tapi mereka nggak percaya Mesias itu udah datang. Nah makanya ketika Paskah ya, kalau ada orang Paskah nih ngakunya Kristen, tapi masih apa? Motong domba. Nah itu berarti dia nggak percaya Yesus itu sudah datang. Kenapa? Kalau Yesus udah datang, nggak usah kita apa? Motong domba lagi, orangnya udah ada, udah mati di kayu salib. Itu hanya gambaran. Makanya sejak Adam dan Hawa, kenapa mereka harus mempersembahkan korban? Diajarkanlah sama Kain dan Habel. Karena memang dengan mereka mempersembahkan korban, Tuhan melihat kata-kata itu sebagai iman mereka, Mesias yang akan datang, itu sebagai bukti iman mereka. Jadi pada masa itu kegiatan jasmani atau yang kelihatan ditunjukkan, makanya banyak aturan-aturan oleh Tuhan ya dibuat. Kalau kamu taat dengan aturan ini, berarti kamu yakin Mesias itu akan datang. Tapi ketika Mesias sudah datang, udah mati di kayu salib, masih juga motong domba, namanya belum apa? Belum percaya itu Mesias yang udah datang. Masih nunggu apa? Mesias yang akan datang ya. Jadi itulah orang Israel, kejahatannya. Jadi kamu harus bertobat Petrus ya, supaya dosamu apa?
dihapuskan. Kamu sudah membunuh Mesias yang benar. Bahkan Mesias itu sudah dinubuatkan. Harus dengar omongan dia. Kalau kamu nggak dengar, nanti kamu akan dibasmi katanya ya, kata Petrus dan Yohanes itu ya. Nah, dia bilang sini lagi ayat 24 ya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel ya dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah dia diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh Tuhanmulah bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi Petrus mengingatkan mereka yang dengar itu kan kebanyakan itu orang Israel. Yesus datang untuk kamu sebenarnya. Itu sudah dikatakan ya oleh nenek moyang kita, terutama ya kepada Abraham. Dan dibilangin oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Siapa keturunan Abraham? Ya ini Mesias maksudnya ya. Mesias ini yang membuat semua bangsa akan mendapat berkat ya. Abraham kan punya anak cuma satu ya kan, Ishak dari Sarah ya, dari Hagar ada satu lagi Ismail, tapi Tuhan memilih Ishak ya untuk mewarisi janji ini ya. Nah, Ishak punya anak dua, Esau dan Yakub. Tuhan memilih Yakub untuk mewarisi perjanjian ini ya. Perjanjian apa? Itu semua bangsa akan mendapat berkat di mana nanti Mesias akan dilahirkan. Makanya disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan nama yang lain. Nama tiga nama ini ada stempel ya kan? Ini stempel kuat bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub punya anak 12 laki-laki, 1 perempuan. Turun lagi bukan kepada Yusuf ya, tapi kepada Yehuda. Yehuda turun lagi sampai kepada Daud, terus akhirnya kepada Yusuf dan Maria. Lahirlah Mesias itu. Udah digenapi itu. Jadi sebetulnya Yesus datang itu untuk kamu, tapi malah kamu bunuh ya kan? Malah kamu bunuh ya, kamu serahkan kepada tangan orang-orang durhaka katanya orang penjaga itu. Tapi Allah membangkitkan dia. Sekarang kalau kamu nggak mau bertobat kepada Allah yang sudah menyembuhkan tuh loh orang lumpuh tadi yang udah 40 tahun dan tunjukkan kuasanya bahwa Allah itu berkuasa, tapi kamu nggak mau bertobat, kamu pasti akan dibasmi gitu ya katanya gitu. Nah kemudian ayat 26 ya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Jadi dia datang, dia tunjukkan bahwa orang lumpuh itu sudah 40 tahun bisa berjalan. Dia sudah tunjukkan kuasanya. Itu untuk kamu supaya kamu kembali katakan dari kejahatanmu. Kamu kembali untuk percaya kepada Tuhan Yesus, harus bertobat. Gak usah heran orang lumpuh ini bisa sembuh karena memang dia berkuasa. Dia Allah yang maha kuasa. Dia mengampuni dosa kamu, tapi juga dia sanggup menyembuhkan orang lumpuh itu yang sudah 40 tahun. Jadi kalau kamu nggak mau bertobat katanya ya, dengan peristiwa ini, melihat ini kebangetan gitu ya. Nah, kamu pasti akan dibasmi gitu ya. Nah, jadi itulah yang Petrus Yohanes ceritakan. Dia selalu fokus kepada tujuannya. Ketika Tuhan memberikan kepada mereka itu kuasa ya, yang besar ya, melakukan mujizat, kemarin sudah bisa bahasa lain, sekarang bisa menyembuhkan orang lumpuh melalui mereka ya, kuasa Tuhan yang mengalir kepada mereka itu. Mereka tetap ingat tujuannya apa? Memberitakan firman Tuhan
supaya orang lain, orang banyak itu bertobat. Kalau kita baca selanjutnya, itu ya orang yang mendengar itu banyak. Petrus, Yohanes diadili dan disebutkan di situ ya, kalau kita lihat jumlah mereka itu ya, di sini ayat yang 4 ya, ayat 4 dari pasal 4 katakan itu, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, bayangkan itu. Kemarin udah tambah 3.000 ya kan? Sekarang 5.000 orang apa? Laki-laki. Banyak ya. Nah, rupanya apa yang dikatakan Petrus Yohanes itu berhasil ya. Mereka menjadi percaya dengan pemberitaan mereka. Jadi memang itu. Jadi kita nggak usah kesel. Dulu ini orang kok bandel amat ya kan? Dia bertobat, kitanya malah marah. Itu ya, lucu ya. Padahal memang Yesus datang untuk mereka ya. Itu. Jadi ketika orang jahat bertobat, harusnya kita apa? Bersukacita ya. Jangan kita kesel. Dia bertobat lagi, ntar di gereja melakukan sama lagi ya, kejahatan gitu misalnya ya. Nggak boleh ya, kita harus senang menerima mereka sebagai orang yang sudah apa? Percaya kepada Tuhan Yesus ya. Urusan nanti mereka kembali lagi jahat itu bukan urusan kita ya, itu urusan dia sendiri. Tapi yang jelas ketika firman Tuhan disampaikan, dia sudah bertobat, terus juga juru selamat, itu mereka juga bersukacita ya. Dan tinggal selanjutnya itu bagaimana ya dia bisa bertahan untuk tetap hidup berkenan kepada Tuhan ya. Yang penting kita tetap ingat ya, ketika kita juga sudah menikmati keselamatan dari Tuhan ya, jangan lupa tujuan utama adalah tetap fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, yaitu memberitakan Injil supaya orang mereka firman Tuhan, mereka bertobat ya dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena memang Yesuslah yang diutus untuk ya menyelamatkan dunia ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, firman menjadi berkat bagi kami, dan biarlah agar kami tetap ingat bahwa anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, keselamatan itu, Yesus menjadi berkat bagi kami, dan melalui kehidupan kami, orang-orang lain juga bisa percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus dan bersama kami kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Setelah firman Tuhan ini kita akan lanjut menyanyikan pujian nomor 79. Nomor 79, hari Minggu, hari berkat. Bangkit. Hari bangkit ya. Dan setelah ini akan dilanjutkan doa syafaat yang dipimpin Bapak Ibu. Meski kuburnya dijaga tahu
bersyukur tak jemu. Hari Minggu ingatlah tak bangkit Tuhanmu. Seluruh dunia bergembang menyambut yang menang. Genap segala janji umatnya berbentang. Bernyanyi bergembiralah bersyukur tak jemu. Hari Minggu ingatlah tak bangkit Tuhan. Silakan Pak, untuk doa syafaat. Baik, kita akan doa syafaat tentang negara kita ya, kita semakin memberkati, terutama masalah vaksin dan masalah virus corona ya, yang menurut berita yang terakhir ya itu bukan semakin berkurang ya, tapi semakin naik ya. Baik itu di wilayah Tangerang ya, kemarin ada berita heboh itu di Kelapa II itu ya. Nah itu banyak ya yang positif, terus Wisma Atlet pun sudah semakin penuh lagi ya. Kalau penuh bukannya girang harus harusnya sedih ya. Nah, kalau berkurang harus kita senang, tapi ini semakin penuh itu. Jadi kita berdoa supaya virus corona ini bisa pemerintah juga mengatasi dengan baik ya. Kemudian ya masalah ekonomi, masalah apa yang menghadapi negara kita ya, supaya Tuhan membantu berkenan kepada para orang yang sudah Tuhan tempatkan ya di pos masing-masing, dengan mereka melakukan pekerjaannya dengan Tuhan ya. Kemudian kita berdoa juga untuk kita di sini ya, Tuhan memberkati agar semakin bisa dipakai menggunakan nama Tuhan, tetap aman dan berkenan ya, ada yang beli pun ya, dan Tuhan menyediakan tempat yang lebih baik ya yang kita akan miliki. Oke, kemudian kita berdoa untuk pelayanan yang di Samudra Keduren ya, Tuhan memberkati, jemaat di sana juga semakin bertumbuh ya, semakin setia, dan mereka juga Tuhan tambahkan perhatian dan keselamatan di sana. Kemudian kita berdoa untuk saudara kita yang juga saat ini ada yang kurang sehat ya, sakit, baik ya, mereka ikut kebaktian di tempat masing-masing ya, supaya mereka juga tetap dalam dekat dengan Tuhan. Dan juga yang mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya ya, biar Tuhan juga memberkati dan menunjukkan ya, berkat-berkatnya ya pada mereka juga. Kemudian kalau SMP kemarin udah selesai ya, tapi saya nggak tahu kalau di swasta sih ada yang belum ulangan kenaikan kelas ya. Kita doakan kalau masih ada ya yang memang masih ujian minggu ini ya, kita doakan supaya mereka juga tetap sehat ya, dan bisa menyelesaikan ujian kenaikan kelasnya itu dengan baik ya, sehingga mereka juga bisa naik kelas dan kalau lancar semester depan itu akan ada kelas masuk ya, cara offline ya. Kita doakan kalau memang itu terlaksana, biarlah tetap dalam berkat Tuhan ya, anak-anak juga tetap sehat gitu ya. Nah, itu aja yang saya ingat. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh ya, Ibu Tumi dulu deh. Ini ya, tetap sehat ya, sehingga bisa terus beraktivitas dengan baik ya. Oke, Pak Karim apa? Dia yang masalah ya. ya
Tuhan yang memberkati. Iya. Dan kurang sehat juga, dan Pak Yono yang juga kurang sehat. Oh iya. Ya, doakan dia ya. Oh iya, sama Bambang. Oh, Bambangnya kurang sehat. oh, oke. Jadi dia yang sebentar lagi kalau menurut Tuhan juga akan bersalin ya. Akan tetap lancar. Mas Bambangnya juga ya kurang sehat, terdapat supaya tetap dalam berkat Tuhan, tidak pulih kesehatannya juga Bu Kaliono ya, karena yang juga kurang sehat ya Pak ya. Ya, Akan juga pulih kembali ya kesehatannya. Oke, sama iya Pak. keluarga Jeki, Pak. Ya, kenapa? Dia kena Positif. positif dan sekeluarga. Oh, Jadi udah istilahnya udah tinggi oh gitu. Di rumah apa? di rumah. Oh, di rumah. Anaknya sama istrinya kena semua. Iya, Kalau doakan anaknya Putri. iya, iya. Oke ya, tegakkan ya untuk keluarga Iki ya. Mungkin juga masukan kita ya di sini. Tegakkan supaya mereka juga pulih kembali ya kesehatannya, gitu ya. Sehingga semuanya juga berjalan dengan baik ya dengan Tuhan itu. Karena di rumah ya itunya isolasi mandirinya ya Pak ya. Dia ada berapa orang Pak sekeluarga? 3 Oh bertiga. Oke. anaknya 1 Iya. dan istrinya. Tapi yang paling parah ya si Jeki. Jekinya. Oke. Tambahkan ya supaya Tuhan juga meningkat kembali ya kesehatannya. Baik, ada lagi? Oke. Oh iya, Bu Simanjuntak ya, Bu Simanjuntak juga yang kemarin juga kurang sehat, terdapat supaya tidak memulihkan ya kesehatannya. Ya, keluarga juga. Baik, ada lagi? Oma. Ya, Oma ya, Oma juga ya, terdapat supaya tetap sehat ya. Di usia yang sudah lanjut, ya tetap kuat di dalam Tuhan ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, ya kita berdoa. Tuhan, kami yang di surga, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menyampaikan segala permohonan kami. Biarlah Tuhan berkenan mendengar jasa kehendak-Mu. Pertama-tama Bapak kami doa untuk negara kami, Tuhan berkati dalam menghadapi masalah virus corona, masalah vaksin. Biarlah Kau yang menolong para pejabat yang sudah Tuhan tetapkan untuk mengurus negara kami ini. Biarlah mereka dapatkan pekerjaannya dengan kekuatan dari Tuhan dan dapat menyelesaikan segala masalah dengan pertolongan dari Tuhan. Biarlah mereka melakukan pekerjaannya dengan takut akan Tuhan dan jadi berkat bagi kami semua. Lalu kami berdoa juga untuk anakku di sini, Tuhan berkati dan tambahkan dan Tuhan selamatkan dan rencana juga untuk memulai kembali sekolah minggu, Tuhan yang menolong sehingga dapat mulai sekolah minggu karena dengan baik Tuhan yang menemukan anak-anak yang akan siap mengangkat firman-Mu. Bapak Kau juga memberkati tempat ini, biarlah Kau juga nama Kau semakin dimuliakan. Dan kalaupun ada orang juga yang maunya, biarlah Kau menciptakan tempat yang baru yang sangat boleh digunakan nama Tuhan. Bapak Kau juga memberkati saudara kami yang saat ini bisa ikut kebaktian secara offline dan ikut secara online dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dengan berkat dari Tuhan. Yang kurang sehat, biar Tuhan juga yang memulihkan kembali kesehatannya, dan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan menolong sehingga pekerjaan yang mereka butuhkan didapat kembali dan Tuhan juga berlimpah oleh kebutuhan mereka. Apa secara khusus kami berdoa untuk Ibu Tumi juga, Tuhan juga tetap memulihkan kesehatannya sehingga tetap sehat dan mendapatkan segala pekerjaan juga dengan baik. Kami ingat juga untuk dia yang semakin mendekati bersalin, Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong sehingga pada waktu yang nanti dapat bersalin dengan baik, dengan lancar, dan tangan Tuhan saja. Berkati juga Mas Bambang yang kurang sehat, Tuhan juga yang memulihkan kembali kesehatannya. Berdoa juga Bapak
Sukendi, Ibu Karyono yang juga kurang sehat, Tuhan yang berkati, Tuhan juga yang memulihkan kembali kesehatan Ibu Karyono sehingga tetap kembali sehat dan cepat berangkat dalam pekerjaannya dengan pengajian Tuhan. Bapak kami ingat juga untuk keluarga Jeki yang saat ini juga yang sakit, Tuhan juga yang menjamah tubuhnya sehingga Jeki, istrinya dan anaknya juga dapat sembuh seperti sedia kala. Dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan. Bapak kami berdoa untuk Ibu Simanjuntak yang juga kemarin kami dengan kurang sehat dan juga yang menjamah agar Simanjuntak pun dapat kembali pulih kesehatannya. Dan juga untuk Pak Simanjuntak, Eli, Murni, Jaya, Repor, Tuhan memberkati mereka, biarlah penyertaan Tuhan telah ada pada mereka semua. Terima kasih Bapak atas segala berkat pada kami, untuk Oma, buat saudara kami yang lain, yang sudah usia, Tuhan berkati mereka dengan berkat dari Tuhan, sehingga di masa tuanya pun mereka juga tak menekan nama-Mu. Terima kasih Bapak, dan nama Yesus Kristus kami kami berdoa. Amin. Sekarang kita mulai persembahan diiringi lagu pujian nomor 113. Salib jalan hidupku. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan oleh kemurahan-Mu, kami boleh berkumpul bersama-sama berbakti memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan, bila kiranya firman-Mu menjadi rema bagi kami. Dan kami juga Tuhan
berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Biarlah kiranya juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara, menjaga, melindungi Bapak di dalam setiap kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan, sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang menjaga dan memelihara kami, dan Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami, setiap persoalan, setiap masalah, sakit, penyakit juga kami mau Tuhan yang turut campur dalam hidup kami, sehingga boleh kami lewati dengan baik. Bapak, kami juga Tuhan telah mempersembahkan persembahan ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati, Tuhan kiranya memakai, yaitu persembahan ini menjadi alat-Mu, yaitu untuk menyebarluaskan firman-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberi, baik juga yang belum Tuhan. Kami rindu di lain hari kami boleh semakin memberi, boleh menjadi alat-Mu Tuhan di dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk hamba-hamba yang melayani. Biar Tuhan yang semakin memberkati, dan yang semakin pakai mereka di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau pulang Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami juga boleh tiba ke rumah kami dalam keadaan baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyikan Bapak, terima kasih. Terima kasih semua yang telah mengikuti ibadah secara offline dan online. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan happy Sunday and God bless you. Untuk pengumuman diserahkan kepada Pak Iwan atau Kak Lufuk. Terima kasih untuk Febri dan pengumumannya. Hari Rabu kita masih online dan tidak ada kayaknya pengumumannya ya. Kita sudah ada bahan sekolah minggu dan kita akan mulai ya. Kita akan coba mulai sekolah minggu mungkin di sebelah ini. Mudah-mudahan minggu depan ada Gendis, ada Theodora dan ada Tika, ada 3 orang ya. Sekolah minggu kita bisa melayani mereka juga. Baik, itu aja. Ada lagi pengumuman? Sudah? Baik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.